kita menyadari, saudara, bahwa rahmat termasuk mujizat dari Tuhan itu pun tetap membutuhkan kerjasama dengan usaha dan upaya manusia. Rahmat, berkat, kesembuhan, anugerah, mujizat dari Tuhan memang tidak mustahil dapat dialami oleh setiap orang, baik yang mengalami penderitaan, sakit, kesepian, yang tak ada harapan seperti 38 tahun dalam kelumpuhan. Namun, saudara, Allah menghendaki kita untuk tetap melakukan semua yang dapat kita lakukan. Artinya Tuhan memang tidak menuntut apa yang tidak dapat kita lakukan. Tetapi Tuhan di balik semua rahmat-Nya selalu menuntut apa yang dapat kita lakukan. Karena itu memang dapat kita kerjakan. Dan kemudian Allah akan melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Itulah rahmat Tuhan. Allah tidak akan melakukan apa yang dapat kita lakukan sendiri. Dan saudara mengharap ada rahmat seperti itu, di mana saudara bisa melakukannya sendiri, tetapi saudara tidak melakukan dan berharap rahmat Tuhan mengerjakannya. Dan saya mendengar kesaksian-kesaksian seorang yang sakit, percaya dengan rahmat dan mujizat Tuhan, lalu membuang semua usahanya, tidak mau ke dokter, tidak mau minum obat, bahkan kesaksian semua obatnya dibuang ke toilet, ya. Lalu tidak melakukan semua yang dapat dia usahakan dan dia lakukan, ya. Sebab dia, nanti kalau saya sembuh, orang berkata bukan rahmat Tuhan, tapi itu pertolongan dokter dan sebagainya. Sehingga mereka percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkannya tanpa upaya dan bantuan manusia. Dan ini ada kisah dari seorang pria Kristen di Ukraina, sebelum kondisinya sekarang perang, ya, yang sedang berada di kebun binatang di Kiev. Pria ini sengaja menurunkan dirinya ke kandang singa dengan seutas tali. Setelah dia membaca kitab Daniel, dan dia percaya rahmat Tuhan terhadap Daniel yang membungkam mulut singa itu oleh iman dari Daniel, maka karena dia juga memiliki iman, Tuhan juga akan membungkam mulut singa yang ada di kebun binatang itu. Maka setelah dia berhadapan dengan 4 singa, saya dapat lihat itu ada di TikTok atau di mana ya. Ia melepas sepatunya sambil berseru, Tuhan itu ada dan hidup, dan Dia akan menyelamatkan aku seperti Daniel. Semua orang menyaksikan, saudara, mengunjung di kebun binatang itu dan mengira bahwa pria ini pawang singa. Tetapi ternyata tiba-tiba seekor singa menerkam dia dan tewas. Mengapa Daniel diselamatkan, orang ini tidak? Dan orang ini lupa, saudara, bahwa Daniel itu sungguh-sungguh tidak berdaya. Dan dia tidak dapat menghindari singa karena ia dijebloskan oleh seorang raja. Dan memang tidak ada peluang baginya yang dapat diusahakan untuk dia bebas dari singa itu. Dan saya rasa terhadap apa yang tidak dapat Daniel lakukan, di situ mujizat Tuhan terjadi. Allah melakukan untuknya. Tetapi pria Kiev ini, saudara, dengan upayanya sendiri dapat menghindari singa. Dan dengan usahanya sendiri, ia dapat menjauh dari singa. Tetapi apa yang dilakukan? Ia mencobai Tuhan. Dia mencobai Tuhan dengan memberi dirinya, memang memberikan dirinya untuk diterkam oleh singa. Dan tadi dalam Ulangan kita sudah membaca bersama, ya, dalam Ulangan pasal 6
Ayat yang ke-16, Israel ingatkan apa? Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di mana? Di masa. Apa yang terjadi pada waktu itu? Di masa Meriba itu mereka mencobai Tuhan, saudara, dengan memaksa Tuhan untuk memberikan air. Saya bacakan firman Tuhan. Kalau memang Tuhan benar-benar ada, kalau Tuhan memang benar-benar ada, Dia harus menunjukkan mujizatnya kini dan di sini, seperti itu. Ya kira-kira apa yang diminta oleh umat Israel di Meriba itu. Bukankah senada, saudara, ya, dengan pria cave ini? Kalau Tuhan ada, Dia harus menolong saya dari terkaman singa itu. Dan saudara, mencobai Tuhan itu berarti memperbudak Tuhan. Memaksa Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, saudara, ya, sesuai dengan keinginan kita. Bukan atas kehendaknya. Tuhanlah yang harus melakukan, padahal Ia dapat melakukannya sendiri. Itulah mencobai Tuhan. Dan dewasa ini, saudara, atas nama pertumbuhan rohani, atas nama iman, atas nama kepercayaan, makin banyak orang tergoda untuk mencobai Tuhan seperti ini. Sengaja tidak minum obat, sengaja tidak mau ke dokter, sengaja melakukan tindakan yang berbahaya atas nama iman, yang seperti orang cave ini. Tidak belajar, waktu ujian Tuhan pasti dengan rahmat-Nya memberi kepandian dan nilai yang baik. Dan berapa banyak kita lihat, saudara, makin atas nama sepertinya iman, dan kita memiliki keyakinan yang menyimpang seperti itu. Bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan kuasa, rahmat, dan mujizatnya tanpa upaya dan usaha kita. Kita baca di Pengkhotbah pasal yang 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, ya, bukan asal-asal, sekuat tenaga. Itu berarti seluruh kemampuan yang ada dalam dirimu, ya. Dan saya rasa senada dengan firman Tuhan inilah kalau kita membaca kisah dari Albert Einstein. Apa yang dikatakan Albert Einstein, bahwa kita harus melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan itulah tanggung jawab kudus dan suci kita sebagai manusia. Dan itulah yang membuat dirinya sungguh sebagai ilmuwan, do your best. Itu yang terkenal dari Albert Einstein. Seorang pemuda, saudara, diberi rahmat Tuhan dengan talenta yang luar biasa. Namanya Michelangelo, ya, Michelangelo. Bagaimana dia bisa luar biasa, seperti dapat kita lihat karya-karyanya, ya, di Saint Peter Cathedral. Kalau sudah ke Roma, sudah akan lihat luar biasa yang dilakukan Michelangelo. Dan dia memberikan nasihat rohani yang dia dapatkan, ya, dari penasehat rohaninya. Itulah yang membuat dirinya seperti ini. Yang dikatakan adalah lakukan yang terbaik yang ada dalam dirimu. Itu berarti yang kamu miliki, yang dapat kamu lakukan, atau kamu tidak akan pernah memperoleh apa-apa. Bahwa Allah menganugerahkan sejumlah tahun. Ini yang dikatakan penasihat rohaninya kepada Michelangelo pada waktu masih sangat muda. Tuhan menganugerahkan setiap tahun agar diri kita ini mau mengusahakan, mau mengupayakan, dan mau mewujudkannya. Dan rahmat Tuhan
akan bekerja dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Dan karena nasihat inilah, saudara, kita melihat rahmat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan Michael Angelo. Tidak beda, saudara dapat lihat dengan Leonardo da Vinci. Ini kata-kata yang sangat populer ya dari Leonardo da Vinci. Ya Tuhan, anugerahi kami, berikan rahmat-Mu apapun yang kami usahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak ada dalam doa ini dikatakan, ya Tuhan, anugerahi apa yang tidak usah kami upayakan, tidak usah kami usahakan, sudah cukup mengangkat tangan lalu jatuh dari langit. Allah mengharapkan kita untuk melakukan semua yang dapat kita lakukan, ya, dan kemudian Ia akan melakukan yang namanya rahmat yang tidak dapat untuk kita lakukan. Itu anugerah, pemberian dari Tuhan. Coba kita ingat pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka semua yang menghendaki kebangkitan dari yang menangisi Lazarus itu? Apa yang dikatakan? Angkat batu itu. Mengapa? Tuhan Yesus yang sudah melakukan mujizat yang sangat besar, membangkitkan Lazarus dari kematian, tidak membuat hal yang lebih ajaib lagi, bukannya mungkin dengan tangannya dan berkata demikian lalu batu menggelinding sendiri, ya, atau membuat mujizat yang lebih hebat lagi bahwa Lazarus yang bangkit itu menembus batu, kan lebih ajaib, kan, ya. Tapi mengapa dikatakan angkat batu itu? Mengapa Yesus meminta mereka untuk menyingkirkan batu itu? Membangkitkan orang mati, saudara, tidak dapat dilakukan oleh manusia. Maka Allah, Yesus mengerjakannya. Tetapi untuk membuka kubur, manusia bisa melakukannya. Penutup kubur adalah hal yang dapat mereka upayakan sendiri, yang dapat mereka lakukan sendiri. Mereka tidak dapat membangkitkan orang mati, namun dapat menyingkirkan batu. Dan apa yang dapat mereka lakukan, Tuhan kehendaki mereka lakukan sendiri. Dan yang tidak dapat, itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Jadi saudara, Allah tidak melakukan bagi kita apa yang dapat kita lakukan sendiri. Mungkin saudara mengetuk gagal, 9 kali saudara mengetuk, pintu tidak terbukakan. Tetapi pintu ke-10 terbuka. Apa yang kita lakukan bukan hanya duduk, saudara, dan berkata bahwa Tuhan, bukakanlah jalan bagiku, bukakanlah pintu bagiku. Kita hanya butuh 1 pintu dibuka. Mungkin 9 kita ketuk, tutup, saudara. Seperti halnya saudara, siapa? Penyanyi Kristiani yang dengan suara emas, Regina. Berapa kali dia audisi, ya, di Indonesia Idol? Berapa kali ditolak? 6 kali. 6 kali mengetuk pintunya ditolak, bukan? Tetapi ke-7 dia mengikutinya dan menjadikannya dia juara Indonesia. Kita tidak dipanggil hanya untuk berdoa minta rahmat Tuhan, bukakan jalan bagi kita, bukakan pintu. Dan kita diminta untuk minta, cari, mengetuk itu,
upaya yang harus kita lakukan. Dan seorang istri sudah lama berdoa memohon rahmat Tuhan juga untuk dapat memberkati hubungannya dengan suaminya yang tidak terus menjadi lebih baik. Dan dia bertanya kepada pendeta, mengapa hubungan dengan suaminya makin hari justru makin tidak harmonis, lebih banyak konflik, pertengkaran, keributan. Dan pendeta bertanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk memulihkan hubungan dengan suamimu? Jadi istri berkata, ya sudah sejak awal aku ini melakukan semua urusan rumah tangga dengan baik, masak makanan baginya, bersih-bersih rumah, dan juga kasih jatah untuk hubungan intim. Sang pendeta bertanya, apa yang diperintahkan Tuhan dari seorang istri kepada suaminya? Apa? Hai istri-istri, hormatilah suami. Kira-kira bisa dilakukan nggak? Semua istri bisa melakukannya. Kalau mau kan, ya, kalau bersedia melakukannya. Pendeta berkata, Tuhan tidak akan menurunkan rahmat, memulihkan hubungan kalau engkau tidak berupaya untuk melakukan apa yang sudah Tuhan katakan ini. Suamimu itu menikahi kamu bukan karena kamu itu pintar masak, juga bukan karena kamu pintar berberes rumah, bersih-bersih rumah, juga kasih jatah hubungan dengan suami. Suami yang mapan, saudara, bisa memperoleh dan menyediakan semuanya itu tanpa harus menikah. Dia bisa hire orang, dia bisa memperkerjakan orang untuk melakukan dan memperoleh semuanya. Bahwa alasan seorang laki-laki menikah karena dari seorang istri ia bisa mendapatkan kasih sayang, dia bisa dihargai dari seorang istri, dia dihormati dari seorang istri, dia memiliki penolong bagi dirinya, mendapat penghargaan, support dari seorang istri, bahkan di saat terburuk dan terpuruk pun dalam kehidupannya. Bukan untuk direndahkan, bukan untuk dihina, bukan untuk dimaki-maki. Dari seorang istri mereka bisa mendapat dorongan, masukan, dukungan, semangat baru, pengharapan. Hal-hal itulah yang tidak dapat para suami peroleh dari wanita lain. Itu sebabnya pendeta ini manggil untuk terus merefleksikan dirinya. Sudahkah panggilan untuk menjadi istri dalam firman Tuhan itu sudah diupayakan, sudah diusahakan? Karena seorang istri itu tahta yang sangat tinggi dan mulia sekali. Jika kita telah yakin kita melakukan yang terbaik dari yang dapat kita lakukan, dan kita mau untuk melakukannya, dan kita berupaya untuk melakukannya, Allah akan melakukan apapun untuk kita. Hal-hal yang ajaib, yang tak terpikirkan pun akan diberikannya kepada kita. Tak ada yang mustahil buat Tuhan. Ia dapat melakukan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan, bahkan yang dapat kita doakan. Maka saya akan mengakhiri dengan firman Tuhan yang tadi kita lihat ya sebelumnya. Kalau sudah lihat di surat Korintus yang kita baca, Rasul Paulus berkata, serahkan dirimu untuk sepenuhnya dipakai oleh Tuhan.
Nah, kalau kita lihat dalam teks bahasa aslinya, saudara, bahasa Yunani, itu kalau kita terjemahkan secara bebas, selalu bertumbuhlah dalam pekerjaan Tuhan. Selalu makin baik, selalu lakukan yang terbaik, ya, do your best bagi Tuhan. Nah, demikian, saudara, Allah menghendaki kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka seringkali, saudara, kita hanya berhenti pada janji rahmat Tuhan buat kita semua. Kita selalu hanya berfokus kepada rahmat Tuhan, dan kita lalai di balik janji Tuhan itu ada kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita upayakan agar rahmat Tuhan itu tercurah dalam kehidupan kita. Untuk kita hidup dalam kepenuhan berkat-Nya, kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan ini adalah tanggung jawab suci kita sebagai orang-orang percaya. Saya berdoa kiranya kita selalu memiliki doa yang berkata, ya Tuhan, ajar kami untuk bertindak, berupaya, berusaha, melangkah, mengetuk, mencari dalam iman untuk meraih berbagai rahmat yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Amin.